Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang hidup, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anak-Mu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Tenangkanlah hati kami yang gelisah. Gelisahkanlah hati kami yang tenang. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penembus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada ibadah kita pada hari ini terambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak pembacaan ini baik-baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Akan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi untuk kita yang beribadah di ruang ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di ruang kelas YPK. Semoga hari ini kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Apapun musim kehidupan kita, mungkin sedang musim cerah ataupun musim gelap, biarlah kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Aminnya lemes amat ya. Amin sudah. Oke. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu kita masih kecil, ya biasanya waktu SD lah ya, biasanya setiap kita itu pernah ditanya pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Ya. Waduh, luar biasa. Masih ingat jawabannya Tante ya? Saya baru mau nanya, masih ingat nggak jawabannya? Biasanya saudara-saudara, setiap kita itu pernah ditanya pertanyaan ini nih, waktu kecil gitu ya. Nanti kalau udah gede mau jadi apa? Begitu. Kalau 20-30 tahun yang lalu, biasanya anak-anak ditanya gini, jawabannya apa? Wah bener ya, sama nih, ibadah satu juga jawabannya sama, konsisten saudara-saudara. Berarti ini terbukti ya, sahih nih. Mau ditanya, udah gede mau jadi apa? Dokter. Kalau nggak dokter, pilot. Kalau enggak, guru, atau yang kalau lebih abstrak mungkin ingin jadi orang yang bermanfaat, kira-kira gitu ya. Nah, coba tanya ke anak sekarang, saudara-saudara. Jawabannya apa? Ya? Ada yang mau jadi dokter enggak? Nggak ada kayaknya ya, saudara-saudara ya. Tanya ke anak saya juga, mau jadi apa, saudara-saudara? Anak sekarang jawabnya beda. Pengen jadi influencer, ya, YouTuber lah, TikToker lah, macam-macam lah. Jadi kalau anak sekarang, kalau anak dulu 20-30 tahun lalu ditanya ingin jadi orang bermanfaat, kalau anak sekarang ditanya pengen apa saudara-saudara? Pengen viral. Pengen viral saudara-saudara ya. Karena itu kalau orang tua zaman dulu nih, zaman baheula baby boomers gitu kan, biasanya kasih nasihat ke anak-anak. Nah kalau udah gede itu cari pekerjaan yang stabil. Yang stabil itu biasanya apa? PNS, kerja di bank gitu kan ya. Tapi tahu-tahu anaknya jadi apa? Jadi reviewer mie instan saudara-saudara, influencer gitu ya. Terus bapaknya bingung lihat, kok lu punya duit ya? Oh iya kok bisa sih? Kok bisa dapat uang? Yo iya dong Pak, satu video itu bisa buat bayar listrik 3 bulan. Wah
Bapaknya takjub juga ya, kalau gitu ajarin papa dong TikTokan gitu ya. Makanya saudara-saudara, sekarang banyak orang tua engkong-engkong, encim-encim juga bikin viral video gitu ya. Mandi lumpur lah, apa macam-macam saudara, demi apa? Viral saudara ya. Nah saudara, kalau ditanya mau jadi apa, lintas generasi mungkin jawabannya beda-beda tuh ya. Kalau dulu orang banyak mau jadi dokter, sekarang mau jadi influencer. Tapi walaupun begitu ada satu kesamaan saudara saya pikir. Kesamaannya adalah entah generasi dulu, generasi sekarang, pasti pada satu titik akan mengalami fase-fase bingung. Bingung mau jadi apa. Dia lagi kecil mungkin jawab dengan tegas, saya mau jadi dokter. Anak sekarang juga, saya mau jadi influencer. Tapi nanti di satu titik saudara, kebanyakan orang atau bahkan mungkin setiap orang, termasuk saya pernah mengalami fase bingung. Gua teh mau jadi apa nih nanti gitu ya. Nah saudara-saudara, di fase bingung inilah biasanya kita itu sangat mudah terpengaruh oleh orang lain dan sangat mudah jadi ikut-ikutan. Lagi bingung kan nih, ngeliat orang jadi bikin konten creator, gue juga jadi konten creator dah gitu ya. Lagi bingung nih, lihat orang jualan brownies, gue juga jualan brownies dah. Lihat orang jualan bacang, gue juga jualan bacang dah. Lihat orang nikah, gue nikah juga dah gitu ya. Susah karena jadi lagi bingung saudara-saudara. Nah, apa solusinya untuk mengatasi kebingungan ini saudara-saudara? Sebetulnya sederhana. Kenali diri. Kenali siapa kita. Siapa identitas jati diri kita itu seperti apa. Makanya ada sebagian orang melakukan misalnya tes minat dan bakat. Sehingga saya tahu siapa saya. Kalau saya tahu siapa saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Ketika kita mengenali keunikan diri, kita nggak lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain saudara-saudara. Ibaratnya kalau di rumah kita pasti kita punya keset, punya piring makan, betul ya saudara-saudara ya. Kalau keset mau jadi piring, celaka saudara-saudara. Kalau piring mau jadi keset, kalau keset diinjak-injak, dia tempatnya di bawah, piring di atas di meja makan. Kalau keset dikasih debu, kotoran, kalau piring dikasih apa? Makanan gitu ya banyak. Kalau keset dicucinya sesekali, mungkin berapa minggu, berapa bulan baru dicuci. Kalau piring, sehari bisa berkali-kali dimandiin saudara-saudara. Kalau keset iri sama piring, saudara bilang apa ke keset? Ya memang lu mah keset. Tugasnya adalah ya di bawah, ngebersihin kotoran gitu ya. Kalau piringnya memang tugasnya untuk menampung makanan saudara. Jadi masing-masing itu punya identitasnya. Dan ketika tahu identitasnya saudara-saudara, ya itulah hidupnya untuk itu. Berdasarkan identitasnya saudara-saudara. Nah, saudara, kita sebagai gereja, kita pun penting untuk mengetahui identitas kita nih sebagai gereja. Sebetulnya apa sih gereja itu? Buat apa gereja itu ada? Buat apa kita kumpul setiap minggu seperti ini saudara-saudara? Saya bicara gereja, ini seperti lagu kedua yang kita nyanyikan tadi ya. Saya nggak bicara tentang gedung gereja, saya tidak bicara tentang institusi majelis jemaat, tidak. Saya bicara gereja secara teologis, yaitu kumpulan murid Kristus. Kumpulan orang yang katanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah gereja. Kita gereja, kamu gereja, kita semua adalah gereja. Kumpulan orang percaya ya saudara-saudara ya. Saudara, kalau kita sebagai gereja tidak mengenali identitas kita, maka kita akan sangat mudah terpengaruh dan ikut-ikutan. Kayak tadi ya, orang jualan bacang, gue ikutan jualan bacang gitu ya. Ikut-ikutan, karena kita nggak tahu siapa sebenarnya kita nih. Orang lakukan A, ikut-ikutan deh A. B, ikutan deh B, karena kita nggak tahu siapa kita, saudara-saudara. Kita ini keset atau piring. Kalau keset, ya lakukanlah tugas sebagai keset. Jangan naik ke atas meja, saudara-saudara. Kalau kita adalah piring, ya lakukanlah tugas kita sebagai piring. Jangan jadi ada di bawah, diinjak-injak orang. Penting untuk kita mengetahui identitas kita sebagai gereja. Kalau kita tidak bisa menjawab ini dengan benar, saudara-saudara, maka hasilnya apa? Hasilnya kita bisa kehilangan arah. Dengan begitu banyaknya kegiatan gereja, akhirnya kita hanya cuma dapat capeknya doang. Kita jadi kayak hamster, lari-lari di roda putar, lari, nggak kemana-mana, yang ada mah capek, gubrak, bahkan mungkin mati. Mati karena kecapean tidak kemana-mana. Nah saudara-saudara, apa sebetulnya tujuan keberadaan gereja? Apakah menyelenggarakan pertemuan ibadah mingguan seperti ini? Tidak sedikit orang Kristen yang mengatakan ibadah minggu itu adalah core bisnisnya gereja gitu, main bisnis gereja. Apakah benar seperti itu? Atau gereja ada untuk mengadakan berbagai acara persekutuan ibadah yang seru, yang heboh,
mengumpulkan banyak orang sebanyak-banyaknya untuk beribadah di gedung gereja atau di mana gitu, sewa gedung gitu ya. Atau gereja ada untuk misalnya apa? Lakukan aksi sosial gitu dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini, Matius 28 ayat 16-20, memberikan petunjuk bagi kita untuk mendapatkan jawaban yang benar tentang identitas gereja. Nah, saudara, Matius 28, 16-20, ini adalah peristiwa pasca kebangkitan Yesus, setelah kebangkitan. Jadi sangat tepat kita merenungkan teks ini 2 minggu setelah kita memperingati pasca kebangkitan ya saudara-saudara ya. Ini peristiwa masih di seputar kebangkitan Yesus. Kita tahu saudara-saudara, 2 orang yang pertama dijumpai Yesus pasca kebangkitannya adalah duo Maria. Saksinya perempuan ya. Duo Maria, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 10, Yesus bilang ke duo Maria ini, "Hey girls, kasih tahu ke saudara-saudaraku, tunggu di Galilea. Nanti di Galilea mereka akan lihat aku." Kata Yesus begitu ke duo Mario lagi jadi Mario ya. Mario Bros. Maria saudara-saudara, tunggu di Galilea gitu. Nah, lalu di ayat 16 bacaan hari ini saudara, ke-11 murid minus siapa? Yudas. Pergi ke Galilea. Kenapa mereka pergi ke Galilea? Ya karena memang disuruh sama Yesus. Titip pesan lewat duo Maria itu pergi ke Galilea. Makanya mereka pergi ke Galilea, mereka berangkat dan ketika melihat Yesus yang mereka lakukan adalah mereka sujud dan menyembah Yesus yang ternyata sudah bangkit. Betul seperti kesaksian para perempuan tadi. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang keraguan ini, saudara-saudara. Lalu, ketika mereka sujud menyembah, kalau saya simpulkan, saudara-saudara, yang Yesus sampaikan kepada mereka ada 3 hal. Yang pertama, Yesus menegaskan otoritasnya. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi, di surga. Dia menegaskan otoritasnya. Yang kedua, Yesus memberikan perintah yang seringkali dikenal dengan amanat agung. Perintah untuk apa? Memuridkan semua bangsa gitu ya, menjadikan semua bangsa murid. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, Yesus menjanjikan penyertaannya sampai akhir zaman. Dibilang, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudara, kisah ini setidaknya memberikan 2 petunjuk untuk menjawab pertanyaan kita tadi tentang identitas gereja. Siapa sih gereja? Saya bagikan 2 hal, saudara. Yang pertama, gereja itu adalah komunitas penyembah Yesus. Saudara, hal pertama yang ke-11 murid lakukan ketika melihat Yesus adalah menyembahnya, atau kata Yunaninya itu proskuneo. Proskuneo itu sujud, menyembah sampai ke lantai ya saudara ya. Jidat ini ketemu lantai, bayangkan Yesus lagi berdiri, mereka sujud sampai kepala yang ketemu kaki Yesus, itulah proskuneo saudara. Ada satu sikap fisik yang merendahkan diri dan tindakan ini menegaskan bahwa buat para murid, Yesus adalah Tuhan. Karena kata proskuneo tidak digunakan lagi selain sikap sujud sembah orang kepada yang ilahi, saudara-saudara. Jadi sikap para murid menegaskan bahwa buat para murid, Yesus yang bangkit ini adalah Tuhan. Lalu hal pertama yang Yesus katakan kepada para murid yang menyembah dia adalah Yesus menegaskan otoritasnya. Dengan kata lain dia mengafirmasi bahwa apa yang kamu lakukan, sujud kepadaku itu adalah benar dan tepat. Kenapa? Karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus menegaskan identitasnya. Yes, aku adalah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan kematian. Nah, saudara-saudara, ini hal pertama yang kita dapatkan dari bagian ini tentang identitas gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ketika mendengar ini, ada di antara saudara yang berpikir dalam hatinya, basi, udah tahulah, gereja orang Kristen ya kumpulan orang yang nyembah Yesus lah. Udah sering dengar gitu ya, udah tahu. Saudara-saudara, apa yang saudara tahu tentang ini? Apa saudara betul-betul tahu konsekuensi dari menyembah Yesus sebagai Tuhan? Saudara, menyembah Yesus sebagai Tuhan itu bukan sekedar nangis, angkat tangan ketika nyanyi, dengar pujian gitu ya. Bukan sekedar itu, saudara-saudara. Saudara yang demen hadir konser musik pasti tahu pengalaman yang dialami di gereja, angkat tangan, nangis itu bisa dialami di konser musik manapun. Bahkan lagu-lagunya gak bicara tentang Tuhan. Bisa angkat tangan, nangis, gak ada tentang Tuhan sama sekali, saudara. Itu pengalaman yang biasa. Bukan pengalaman yang khas orang Kristen, saudara. Ketika datang ke pertemuan ibadah seperti hari ini, saudara, sungguhkah kita menyembah Yesus sebagai Tuhan?
Biarlah ini jadi pertanyaan refleksi buat masing-masing kita. Coba jawab jujur dalam hati saudara. Barusan ketika masuk ke ruang ibadah ini, Anda datang dengan sikap hati mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, atau mau mempersembahkan diri Anda kepada Tuhan? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau sepanjang ibadah saudara sangat sibuk untuk menilai ini dan itu, pro kantornya kurang oke nih, pemusiknya kurang semangat nih, pengkhotbahnya bikin ngantuk nih, bikin bosan. Saudara, itu adalah pertanda kuat bahwa saudara datang ke sini bukan untuk menyembah Yesus. Karena kalau saudara datang ke sini untuk menyembah Yesus, maka saudara akan sibuk menyibukkan diri untuk berpikir, gimana ya sepanjang pertemuan ibadah ini saya bisa mempersembahkan diri saya yang terbaik. Ketika nyanyi, I give my best, yang terbaik suara saya. Ketika berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati, bukan cuma mulut doang. Itu kalau kita datang dengan semangat untuk betul menyembah Yesus sebagai Tuhan. Saudara, menyembah Yesus itu berarti berkata kepada Yesus dari lubuk hati yang terdalam, Tuhan Yesus, hidup dan matiku kuserahkan padamu. Jadilah padaku apa yang kau pandang baik. Jadilah padaku. Saudara, kalau kita betul adalah penyembah Yesus, maka doa itulah yang kita ucapkan setiap hari, bahkan setiap saat. Tuhan Yesus, hidup dan matiku kuserahkan hanya kepadamu. Jadilah padaku apa yang kau pandang baik. Jadi menyembah Yesus sebagai Tuhan ini bukan hanya bicara hidup kita di dalam gereja, saudara, tapi bicara hidup kita di segala tempat, ruang dan waktu. Di sekolah, di kampus, tempat berdagang, tempat bekerja, di lingkungan tempat tinggal, di tengah masyarakat. Proskuneo, sujud menyembah tersungkur di kaki Yesus yang kita sembah untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya untuk diatur dan dipimpin hanya oleh Dia, Sang Mesias. Nah saudara, ada catatan menarik dari Matius di ayat 17. Catatannya adalah ketika ke-11 murid menyembah, ada beberapa orang ragu-ragu. Ini ayat 17. Minggu lalu kita bicara tentang keraguan ya saudara ya, yang ibadah di sini pasti tahu. Minggu lalu kita bicara tentang Thomas yang ragu. Nah minggu lalu dijelaskan tuh alasan Thomas ragu itu apa. Alasannya apa saudara? Karena dia tidak melihat. Para murid yang lain kan melihat, bukan? Thomas bilang, aku nggak melihat, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat. Dijelaskan alasan ragunya. Nah di sini Matius nggak jelasin kenapa beberapa orang ragu. Jadi tanda tanya saudara. Sebetulnya apa sih keraguan seperti apa yang mereka alami? Sebagian orang berpikir, beberapa orang ini meragukan kebangkitan Yesus. Bagian orang menafsirkan seperti itu. Tapi kok rasanya tafsiran ini agak sudah diterima ya? Karena udah ada di depan mata, nggak mungkin orang-orang ini meragukan kebangkitan Yesus, saudara. Jadi kalau gitu keraguan seperti apa sih? Saya menduga, saudara, yang lebih mungkin adalah ini. Beberapa orang ini masih dihantui pengalaman mereka di masa lalu sebelum Yesus ditangkap dan mati. Pengalaman apa itu? Saudara ingat? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Murid-murid sare, tidur. Yesus lagi susah, yang dilakukan oleh murid-murid apa? Ditinggalin. Bahkan ada orang tanya, kamu muridnya? Bukan, aku gak kenal. Disangkal. Jadi sebagian orang ini ragu-ragu. Dugaan saya saudara. Karena mereka masih terbayang-bayang. Yesus sudah bangkit di depan saya. Murid-murid yang lain pada sujud menyembah. Saya juga mau sujud menyembah. Tapi saya ragu. Bisa nggak saya terus setia sampai akhir?
dan tidak mengulangi apa yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Ninggalin dia sendiri, bahkan menyangkali dia. Jadi dalam bayangan saya, saudara, orang-orang yang ragu ini, ragu dengan tangisan dan air mata. Saya nggak yakin. Tapi ternyata orang-orang ini, saudara, orang-orang yang diutus oleh Tuhan, diberikan amanat agung. Menurut saya, saudara, keraguan seperti ini adalah keraguan yang kudus, yang perlu senantiasa kita pelihara. Kita perlu senantiasa bertanya pada diri kita sendiri, benar nggak ya, saya ini menyembah Yesus sebagai Tuhan? Benar nggak? Oke lah, saya rajin ke gereja, oke lah, saya aktif melayani, jadi pengurus, jadi penatua, dan lain-lain. Saya gemar menolong orang, saya setia memberikan persembahan. Tapi sungguh nggak ya, saya ini menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dan saya bisa mengatakan dari lubuk hati yang saya terdalam, Tuhan Yesus, hidup dan matiku kuserahkan hanya kepadamu. Jadilah padaku apa yang kau pandang baik. Betulkah saya bisa mengucapkan doa itu dari dalam lubuk hati saya? Gereja adalah komunitas penyembah Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, gereja bukan hanya komunitas penyembah, tetapi gereja juga adalah komunitas yang diutus oleh Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Saudara, kita itu ada sebagai gereja bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk berkumpul-kumpul, mengadakan pertemuan ibadah seperti ini. Yesus memanggil kita dan mengutus kita untuk pergi. Saudara, kalau jeli memperhatikan liturgi Gereja Kristus Bogor, setiap minggu hal itu ditegaskan di dalam liturgi kita. Di bagian pengutusan selalu dibilangnya apa? Pergilah, betul? Kenapa tidak menggunakan kata pulanglah? Sama enggak artinya? Kalau dalam liturgi kita bilang pulanglah, kita gunakan kata pergilah. Kenapa tidak pulanglah? Sama atau beda, saudara-saudara? Ya? Baru ngeh ya, sebagian orang baru ngeh ya. Oh iya juga ya, kenapa nggak pulang ya? Pergi. Kalau pulang mah badeka imah, di imah hardolin, dahar ulin gitu ya, saudara-saudara. Di rumah santai-santai. Itu pulang, saudara-saudara. Tapi kalau pergi, artinya ada apa? Ada tugas dan tanggung jawab. Keluar dari ruang ibadah tuh bukan merasa, udah tugas gue udah selesai, ibadah di ruang ibadah, selesai tugasnya. Enggak, saudara. Justru disitulah ketika menginjak keluar dari ruang ibadah itu, tugas kita dimulai. Pergi, kata Yesus, saudara. Bukan pulang, pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil Kristus, saudara. Pergi artinya ada inisiatif dan proaktif. Tidak menunggu bola. Pergi itu artinya meninggalkan kenyamanan dan keamanan kita, saudara. Jadi jangan mudah juga kita bilang, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, mau sembah Yesus, yakin saudara-saudara. Kemarin baru ada percakapan ya untuk anak-anak remaja yang akan baptis dan sidi. Pasti pertanyaan itu ditanyakan, saudara. Yakin mau ikut Yesus? Karena Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yakin mau ikut Yesus? Kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis dan ajarkanlah mereka segala yang kuajarkan kepadamu. Saudara, kata semua bangsa di sini mau menegaskan inklusivitas Injil Kristus. Jadi Injil Matius ini saudara-saudara ditulis untuk orang-orang Yahudi. Penerimanya adalah orang-orang Yahudi. Dan berulang kali ditegaskan di Injil Matius juga bahwa Yesus datang itu untuk orang-orang Yahudi. Tetapi menariknya saudara-saudara, di akhir Injil Matius, justru Yesus memberikan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kitab ini diakhiri dengan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Artinya apa? Berita sukacita ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Ini harus diperdengarkan ke semua bangsa yang bukan Yahudi, termasuk kita yang bukan orang-orang Yahudi. Kalau enggak begitu juga kita enggak bisa mengambil bagian dalam keselamatan, saudara. Karena puji Tuhan untuk berita Injil keselamatan yang inklusif ini, saudara. Bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi untuk semua bangsa, untuk orang Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, semua bangsa di kolong langit ini.
Gereja dipanggil bukan untuk sekedar mengumpulkan banyak orang, saudara. Kita itu dipanggil untuk jadi murid dan menjadikan orang lain murid Yesus. Murid yang ikut kemana gurunya pimpin. Murid yang hidup seperti gurunya hidup seperti apa? Yesus. Saudara, secara data terkini di Gereja Kristus Bogor, kita patut bersyukur. Kehadiran rata-rata di berbagai ibadah GK Bogor, termasuk kemarin Jumat Agung, Paskah, dan rata-rata ibadah mingguan, tahun 2025 itu kita meningkat kurang lebih 15% dibanding tahun 2024. Hal yang patut kita syukuri. Tapi saudara-saudara, yang lebih penting adalah berapa banyak dari ratusan orang yang datang beribadah ini sungguh-sungguh menjadi murid Kristus dan sungguh-sungguh juga memuridkan orang lain, memberitakan kabar baik. Nah, ketika mendengar ini, mungkin ada di antara saudara yang berpikir, Boksu, hati-hati, ini kristenisasi bukan nih. Kita kan hidup di Indonesia, kan perlu toleransi gitu ya. Seandainya ada yang berpikir seperti ini, dua respon saya, saudara. Yang pertama, secara teologis, kristenisasi itu adalah sebuah kemustahilan. Kenapa? Manusia tidak pernah bisa membuat manusia lain jadi Kristen, saudara. Gak bisa. Mau pendeta kek, mau pengkhotbah sehebat apapun, tidak pernah bisa membuat seseorang percaya pada Yesus. Karena itu bukan karya manusia, itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsyafkan dunia akan dosa, bukan manusia. Jadi kristenisasi secara teologis adalah sebuah kemustahilan. Tidak mungkin ada itu, saudara. Yang kedua, saudara, yang namanya toleransi, itu bukan berarti meniadakan perbedaan di antara agama yang ada. Bukan, saudara. Kalau ada orang yang ngomong toleransi itu berarti apa? Oh, toleransi itu berarti semua agama itu sama. Kalau ada yang ngomong begini, saudara-saudara, ini pertanda saudara belum pernah belajar agama-agama. Karena kalau saudara belajar agama-agama itu beda kabeh. Beda semua. Saya ngobrol dengan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Bogor. Ngomongin kekristenan Islam. Kita dua-duanya sepakat. Ya Islam sama Kristenan beda, bro. Kalau sama mah gua Jumat ke masjid, lu hari Minggu ke gereja gua. Kalau sama. Beda, saudara-saudara. Yang namanya toleransi bukan meniadakan perbedaan, kita memang berbeda. Tetapi di tengah perbedaan itulah kita menghargai satu sama lain sebagai manusia. Oke, kepercayaan kita berbeda, tapi mari kita hargai. Kamu manusia, aku manusia. Dari sudut pandang Kristen, kamu adalah gambar dan rupa Allah yang dicintai oleh Allah. Saya harus menghormati kamu. Dan marilah meskipun kita berbeda, yuk kita jadikan dunia ini tempat lebih baik. Makanya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama orang-orang yang beda iman, saudara. Bukan berarti sama. Kita perlu sadari, saudara, gereja itu punya karakteristik misioner. Salah satunya karena ada teks Matius 28 ini, yang seringkali disebut amanat agung. Itu karakteristik gereja. Gereja itu memang harus memberitakan, saudara-saudara, menceritakan. Ada perintah untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Perintahnya untuk menceritakan loh, menceritakan saja. Kadang-kadang kita hidup di Indonesia terlalu takut gitu ya. Minority, double minority, triple minority, kita takut. Tugas kita tuh cerita, saudara. Bukan jadi orang Kristen, itu mah tugasnya Roh Kudus. Jangan mengambil tugasnya Tuhan, saudara. Kita cuma cerita aja begitu ya. Saya cerita tadi, salah satu teman saya orang NU di Bogor, saya pernah cerita tentang Injil kepada beliau. Dalam situasi bersahabat, sambil ngopi, dan seterusnya, kita ngobrol. Dalam Kristen tuh begini loh, pemahaman tentang keselamatan dan seterusnya, itu cerita, saudara. Pertobatan urusan siapa? Urusannya Roh Kudus. Ada perintah untuk bercerita. Dan saudara-saudara, artinya saudara-saudara, negara itu harusnya menjamin kita bisa bebas melakukannya selama tidak mengorbankan kebebasan orang lain. Itu saudara yang namanya toleransi. Nah saudara, kita dipanggil untuk menceritakan tentang Yesus kepada semua orang melalui kata kita, perkataan, dan melalui karya. Nah sayangnya kalau saya amati saudara, sangat mudah gereja itu cenderung hanya ke salah satu. Sebagian gereja menekankan,
Kalau menceritakan Injil itu harus lewat kata-kata, makanya memberitakan Injil gitu ya. Mau bertobat gak? Gitu dan seterusnya, lewat kata-kata. Sebagian gereja lain menekankan lewat karya, kegiatan-kegiatan sosial, bantuan-bantuan dan seterusnya. Kadang-kadang gereja akhirnya memilih salah satu, kalau nggak ini gitu. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Tetapi yang diajarkan oleh Yesus kan tidak seperti itu, saudara. Yang disaksikan oleh Alkitab bukan either or, dua-duanya. Jangan cuma lewat kata saja, tetapi juga lewat karya. Sebaliknya jangan cuma lewat karya saja, tetapi juga lewat kata. Dua-duanya jangan didiskon, saudara-saudara. Keduanya perlu kita lakukan, bukan salah satu. Beritakan Yesus itu Tuhan lewat kata kita, lewat perbuatan kita. Tuhan seperti apa, saudara-saudara? Tuhan yang sangat peduli pada mereka yang tersingkir dan tertindas. Tuhan yang menghargai dan menyayangi setiap manusia tanpa kecuali, tanpa membeda-bedakan. Ketika di kantor, tempat kerja, di kuliah, ada diskriminasi, kita tidak membeda-bedakan orang. Kenapa? Karena gue percaya sama Yesus sebagai Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu gak pernah beda-bedain orang. Mau kaya, mau miskin, mau kulitnya hitam, putih, kuning, ungu, semua sama di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya hidup seperti itu. Karena itulah Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus namanya. Tuhan yang peduli pada kebutuhan dasar manusia. Itulah sebabnya kita juga peduli pada kebutuhan sesama kita. Doa yang kita ucapkan setiap minggu, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Kami itu bukan saya dan keluarga saya. Kami itu seluruh umat manusia, saudara-saudara. Saudara, melalui teks ini, kita menemukan bahwa gereja itu adalah komunitas penyembah Yesus yang diutus untuk melakukan misi Allah di tengah dunia. Jadi ada dua kata kunci, saudara-saudara. Kalau ngomong identitas gereja di dalam bagian ini. Satu adalah penyembah, yang kedua utusan Allah. Bukan salah satu tetapi keduanya. Dua-duanya saling berkelindan, tidak bisa dipisahkan. Kita adalah penyembah sekaligus utusan Allah. Kita adalah orang-orang yang beribadah sekaligus orang-orang yang bermisi. Ibadah dan misi atau kesaksian itu gak bisa dipisahkan, gak boleh, saudara-saudara. Itu identitas gereja. Ibadah dan misi itu saling berkelindan. John Stott pernah berkata, misi itu lahir dari penyembahan. Ketika kita melihat Allah yang layak disembah, kita tidak bisa tidak pasti membagikan Dia kepada dunia. Saudara, kita kalau nemuin makanan yang hauce aja gitu ya, wah nemuin ini babi hong the best di Bogor nih, hauce gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Keep untuk diri sendiri? Enggak. Mungkin kalau orang zaman sekarang pertama-tama foto, bikin status, wah iya babi hong terhauce di Bogor, upload gitu kan. Kasih tahu ke teman-teman, lu itu ada babi hong tuh di gang sono, wah segala macam, enak tuh, hauce itu the best, lu kudu coba, nanti gue beliin ya. Itu yang kita lakukan, saudara. Ketika kita sudah menikmati, wah the best nih, kita akan berbagi. Itu yang John Stott maksud, saudara-saudara. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, maka namanya misi kesaksian itu akan mengalir secara natural. Saya mau bercerita ke orang lain, supaya orang lain juga mengalami sukacita, damai sejahtera yang saya juga sudah alami. Karena itu saudara, kalau gereja, kalau kita hanya beribadah setiap minggu, kumpul di sini tanpa bermisi, maka kita kehilangan identitas kita sebagai gereja. Sebaliknya, kalau kita sibuk di luar sana, bermisi, bersaksi, kita tidak beribadah, maka kita pun kehilangan identitas kita sebagai gereja, saudara. Ibadah dan misi saling berkaitan, berkelindan, tidak dapat dipisahkan, saudara. Siapa yang diutus untuk bermisi ini, saudara? Bukan hanya para boksu. Ini ada catatan menarik, saudara. Yesus itu nyuruh para murid perginya ke Galilea. Kenapa Galilea? Dari semua tempat, kenapa Galilea? Kenapa nggak Yerusalem? Pusat kekuasaan pada waktu itu. Kenapa di Galilea? Pinggiran, saudara. Galilea itu adalah tempat di mana pertama kali Yesus panggil para murid. Jadi tampaknya Galilea membawa memori juga tuh buat para murid. Pertama kali mereka mengalami anugerah Tuhan, dipanggil menjadi muridnya itu di Galilea. Namun Galilea juga adalah pinggiran, bukan pusat kekuasaan. Saya pikir ini mau menegaskan bahwa misi itu tidak dimulai dari pusat kekuasaan, tapi dari pinggiran.
dari tempat biasa, dari Galilea, dari orang-orang biasa, para nelayan yang dipanggil oleh Yesus di Galilea. Ini sekali lagi mau menegaskan, saudara, yang diutus bukan orang-orang yang hebat-hebat, di pusat kekuasaan, bukan. Tapi orang biasa pun Tuhan panggil, Tuhan utus untuk menjadi saksinya, untuk menjadi duta kerajaan Allah. Misi itu membawa orang kepada iman dan menyembah Allah Tritunggal. Dan ibadah sejati itu menggerakkan orang kepada pengakuan dosa, pertobatan, lalu diutus keluar untuk bersaksi, untuk bermisi. Leslie Newbigin, seorang teolog Inggris yang melayani sebagai misionaris ke India, pernah mengatakan, gereja bukan dipanggil untuk membawa orang keluar dari dunia ke dalam tempat religius yang aman, tetapi untuk memanggil mereka keluar dari dunia agar dapat diutus kembali ke dunia sebagai agen kerajaan Allah. Saya pikir ini penting untuk didengarkan oleh orang-orang Kristen di Indonesia khususnya, saudara. Kadang-kadang banyak orang Kristen datang ke gereja mencari kenyamanan. Gereja bukan dipanggil untuk membawa orang keluar dari dunia ke tempat religius yang aman, bukan. Tapi panggil orang dari dunia agar dapat diutus kembali ke dunia sebagai agen kerajaan Allah. Saudara, Matius menutup catatan Injilnya dengan janji penyertaan Yesus di ayat terakhir, yaitu ayat 20. Di sini kita menemukan satu yang disebut secara teknis, ya saudara, di studi Alkitab itu inclusio, yang paling besar di Injil Matius. Inclusio itu kayak kalau saudara bayangkan burger di atasnya ada roti, bawahnya ada roti, di tengahnya daging gitu ya. Nah ini namanya inclusio, saudara, mengapit nih. Kitab Matius ada inclusio yang sangat besar. Di awal, Matius pasal awal itu dinyatakan bahwa Yesus menggenapi nubuat Yesaya. Yesus itu adalah Immanuel, bukan Allah yang jauh tapi Allah yang hadir menjadi seorang bayi. Hadir secara fisik, dia adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Injil Matius ditutup lagi dengan Allah yang menyertai sang Immanuel itu. Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Yesus sang Immanuel akan menyertai kita senantiasa agar kita bisa menunaikan misi Allah dalam hidup kita. David Bosch, seorang misiolog, berkata, keberanian gereja dalam bermisi lahir dari iman akan penyertaan Kristus, bukan dari kekuatannya sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri kita takut, saudara, kita nggak berani. Tapi ada janji penyertaan Kristus, itulah yang membuat kita berani untuk keluar ke tengah-tengah dunia menjadi saksi Kristus. Saudara, Yesus yang bangkit itu berkata kepada setiap kita siang hari ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kuasanya menopang kita. Bukan karena kita siap, tetapi karena Dia yang mengutus kita, menyertai kita. Saudara, gereja sejati bukan yang gedungnya megah, bukan, tetapi gereja yang sejati adalah yang hatinya menyembah dan kakinya mau melangkah keluar. Jadi mari saudara, sebagai gereja Tuhan, kita sembah Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita. Dan mari kita pergi keluar, membawa kabar baik ke segala tempat. Karena kalau betul Yesus adalah Tuhan buat kita, maka kita tidak akan pernah bisa tinggal diam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.